Hello, balik lagi sama gua Awang. Kali ini gua akan bahas film yang berjudul Back to the Future, yang bercerita di mana ada seorang yang gak sengaja nih balik ke masa lalu dan hampir merubah sejarah dari keluarganya sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam cerita filmnya. Enjoy! Marty adalah seorang cowok biasa nih yang berteman dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Brown. Saat ingin mengunjungi rumahnya Dr. Brown, dia tidak ada di sana nih. Hanya terdapat sebuah panggilan telepon dari Dr. Brown yang menyuruh Marty untuk pergi ke suatu tempat saat malam hari. Setelah mengangkat telepon itu, ia pun segera bergegas ke sekolah nih. Di sana, ia bertemu juga sama pacarnya yang bernama Jenny. Ternyata, nama Dr. Brown ini sudah terkenal nih sebagai ilmuwan gila. Jadi gurunya si Marty ini melarang dia untuk berteman dengan Dr. Brown. Setelah dari sekolah, Marty bersama Jenny berjalan-jalan sambil membucin di taman. Sebelum mereka pulang, ya walaupun dia diganggu nih saat ingin bermesraan. My dad. Right. I've gotta go. Bye. Selepas itu, Marty bergegas pulang nih dan melihat ayahnya sedang dibully oleh bosnya. Saat acara makan malam, ibunya nih bercerita bahwa ia bisa jatuh cinta sama bapaknya Marty karena dulu si kakeknya Marty ini nabrak ayahnya. Lalu ayahnya dibawa ke rumah ibunya si Marty dan dari situ nih ibunya jatuh cinta. Di lain sisi, si Marty ini lupa sama janjinya si dok tadi pagi. Ia malah tidur, tapi kebangun pas si dok nelpon untuk dibawakan beberapa alat. Si Marty pun bergegas menuju tempat Dr. Brown. Ternyata, di tempat itu nih, si Dr. Brown udah nyiapin sebuah mobil yang dirancang sedemikian rupa. Kemudian, si dokter ini ngejelasin nih, kalau dia lagi ngelakuin eksperimen sebuah mesin waktu, sambil mempraktekkan langsung nih pakai anjingnya sendiri. Di luar dugaan cuy, eksperimennya ini berhasil. Mobil buatannya bisa menghilang, dan pas balik, ada sebuah perbedaan waktu nih yang si dokter dan anjingnya pakai. Yang tandanya, eksperimennya ini berhasil. Setelah percobaan pertamanya berhasil, Dr. Brown ingin melanjutkan eksperimennya nih menggunakan dirinya sendiri untuk menuju ke masa depan. Kemudian, ia mempersiapkan peralatan seperti bahan bakar agar bisa pulang pergi melintasi waktu. Tapi, belum sempat pergi, para kelompok penjahat yang Dr. Brown tipu untuk mendapatkan bahan bakar mesinnya datang nih menghampiri untuk membunuh Dr. Brown. Sampai akhirnya, Dr. Brown pun tewas tertembak oleh kelompok penjahat itu. Mereka juga mengincar si Marty nih, sehingga si Marty ini menaiki mobil si Dr. Brown untuk kabur dari kejaran para penjahat ini. Tapi tanpa disengaja, dia berhasil mengaktifkan mesin waktu yang membuat dirinya pergi ke masa lalu dan berakhir di rumah seseorang yang hampir membunuhnya karena mengira Marty ini adalah alien. Kemudian ia kembali pergi nih membawa mobil mesin waktunya dan berakhir di sebuah tempat. Ia kaget nih karena tempat itu adalah perumahan keluarga Marty. Tapi di waktu ini, perumahan itu belum jadi alias masih tahap pembangunan. Dan apesnya nih, mobilnya habis bahan bakar. Jadi dia mutusin buat nyembunyiin mobilnya sambil berjalan pergi ke kota. Saat di kota, ia kembali kaget nih karena si isi kota benar-benar berubah kembali ke zaman jadul. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah tempat yang terdapat telepon umum. Marty bergegas ke sana nih untuk mencari nomor dan alamat Dr. Brown, tapi tidak ada jawaban, sehingga ia menyimpan selembar kertas telepon yang berisi alamat Dr. Brown. Di tempat ini juga nih, ia ketemu sama ayahnya yang masih muda. Ternyata ayahnya ini masih sama, alias masih culun dan sering dibully oleh pria yang bernama Biff. Setelah itu, ayahnya Marty pergi dan Marty segera menyusul ayahnya ini. Saat sudah ketemu, ternyata ayahnya ini lagi ngintip cewek dari atas pohon. Terus saat ayahnya jatuh nih dari pohon dan hampir ketabrak mobil, si Marty menyelamatkan ayahnya. Jadi dia yang ketabrak dan ayahnya kabur karena ketakutan. Nah, di sini nih sejarah keluarganya udah berubah karena seharusnya ayahnya Marty ini ketabrak oleh kakeknya si Marty. Dan saat tersadar, Marty terbangun di rumah ibunya nih yang dalam kondisi muda. Ibunya memanggil dia Calvin karena dia memakai celana dalam merek Calvin Klein cuy. Nah, tanpa disangka-sangka, ternyata ibunya ini malah tertarik dan genit ke si Marty. Untung aja nih neneknya si Marty manggil, jadi nggak keterusan nih mereka. Neneknya ngira nih kalau si Marty ini seorang pelaut karena dia pakai jaket yang mirip sama pelampung. Dan saat makan malam juga, dia ketemu sama bibi dan pamannya. Terus, ibunya Marty ini nyaranin agar si Marty nginep di rumahnya dan tidur di kamarnya sambil megang paha Marty juga.
Tahu bakal gak beres, akhirnya si Marty ini izin pergi untuk kembali ke tempatnya. Ternyata si Marty ini pergi ke tempatnya Dr. Brown, menjelaskan nih bahwa ia datang dari masa depan menggunakan mesin ciptaannya Dr. Brown. Tapi si Dr. Brown ini gak percaya, sampai akhirnya Marty ngejelasin nih secara rinci kenapa Dr. Brown bisa mendapatkan luka di kepala. Akhirnya ia percaya, karena hanya Dr. Brown yang tahu akan hal itu. Akhirnya, Marty dan Dr. Brown menuju mobil yang disembunyikan Marty untuk diamankan pulang. Dan saat selesai, Marty memperlihatkan hasil rekamannya saat malam uji coba ke Dr. Brown. Dan terkaget-kaget, karena untuk bisa berhasil dalam eksperimennya, Dr. Brown perlu tegangan listrik setara 1,21 gigawatt. 1,21 gigawatt cuma bisa dihasilkan oleh petir di zaman ini, kata Dr. Brown. Masalahnya, mereka tidak bisa menebak nih kapan dan di mana akan ada petir. Tapi permasalahan itu selesai karena Marty membawa lembaran berisi sejarah di mana jam di kotanya akan tersambar petir dalam kurun waktu seminggu dari sekarang. Lantas, Dr. Brown menyuruh Marty untuk menunggu seminggu dan tidak boleh kemana-mana atau kontak dengan seseorang nih, karena hal itu bisa merubah masa depan. Tapi sayangnya, si Marty ini udah merubah sejarah dengan bertemu kedua orang tuanya, sehingga saat melihat foto keluarganya, kepala dari kakaknya ini menghilang. Dengan terpaksa nih, Marty dan Dr. Brown menuju sekolah ayah dan ibunya untuk bisa memperbaiki hubungan mereka. Seperti biasa, ayahnya Marty ini tetap culun dan dibully di sana. Lalu Marty mencoba mengenalkan ayahnya langsung nih kepada ibunya, tapi tetap saja cuy, ibunya malah tertariknya ke si Marty. Lalu si Marty ini nih merencanakan untuk bisa membuat ayahnya mengajak ibunya pergi ke pesta dansa cuy. Tapi saat di kantin, ibunya justru digodain sama si Biff nih. Insting anak laki-laki ya, gak mau ibunya dilecehin, jadi dia coba ngelawan si Biff, yang dimana justru itu membuat ibunya makin tertarik sama dia. Ayahnya yang udah hopeless nih, udah gak mau ikut campur lagi. Jadi, dengan cara lain, si Marty ini mencoba menyamar menjadi karakter fiksi favorit ayahnya. Dan anehnya, cara ini tuh berhasil cuy, ngebuat ayahnya ikut kembali ke dalam rencananya. Lalu, mereka pun melanjutkan aksinya. Di saat ibunya sedang berada di kafe, Marty dan ayahnya mencoba mendatangi ibunya nih, menyuruh ayahnya untuk mengajak pergi ke pesta dansa. Tapi ada gangguan lagi nih. Si Biff ini kembali datang untuk mengganggu mereka. Tapi di sini Marty nggak tinggal diam. Ia mencoba melawan si Biff nih dan kelompoknya sampai dikejar ke kota. Berhasil mengalahkan Biff dengan cara yang keren, yang membuat ibunya makin jatuh cinta kepadanya. Setelah kejadian itu, Marty kembali menemui si dokter untuk membahas kembali nih rencana Marty untuk pulang. Dengan cara, Dr. Brown membuat alat yang bisa menyalurkan petir ke mobilnya. Tapi di saat itu juga nih, ibunya Marty datang ke situ dan ngajak Marty ke pesta dansa. Situasi makin rungkat, tapi Marty tetap memikirkan rencana nih agar ayahnya bisa mengajak ibunya ke pesta dansa. Di sini, Marty memikirkan rencana nih agar ayahnya Marty mengajar dirinya nih saat Marty melakukan pelecehan terhadap ibunya, karena ibunya Marty suka dengan pria kuat. Di malam harinya nih, sebelum pergi ke sekolah, Marty bersama Dr. Brown mempersiapkan peralatan untuk bisa menangkap petir. Dan saat Marty mencoba memperingati Dr. Brown mengenai kejadian penembakan, si Dr. Brown ini tidak mau mendengarkan Marty karena hal itu dapat merusak masa depan. Alhasil, si Marty ini mencoba menulis sebuah surat dan meletakkan surat itu di jaket Dr. Brown. Setelah itu, Marty kembali melancarkan aksinya. Ia mengajak ibunya ke pesta dansa. Di parkiran, ia berniat menunggu ayahnya untuk datang melancarkan aksinya. Tapi ayahnya ini tidak kunjung datang. Dan di sini ternyata terungkap bahwa ibunya Marty tidak sepolos yang ia kira. Sampai akhirnya nih, ibunya ini bertindak brutal mencium si Marty. Tapi ibunya merasa aneh nih, karena saat ia mencium Marty, rasanya seperti mencium adiknya sendiri. Dan gangguan kembali hadir nih, saat Biff muncul menghajar Marty dan menggoda ibunya. Marty dibawa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tapi untung saja nih, pemilik mobil alias grup band di sekolahnya menyelamatkan dia.
Ya walaupun ia sendiri terkunci nih di dalam bagasi mobil. Akhirnya nih, ayahnya Marty menuju parkiran. Tapi bukan Marty yang ditemui. Ia malah ketemu sama si Viv nih yang lagi mencoba menggoda ibunya Marty. Tak tahan melihat cintanya disakiti, ia langsung memukul Viv hingga pingsan. Dan hal itu berhasil menarik perhatian ibunya Marty cuy. Marty yang melihat hal itu segera melihat foto keluarganya, tapi entah mengapa gambaran saudaranya tetap hilang dan ia teringat kejadian penting yang dimana ayah dan ibunya Marty harus berciuman di pesta dansa. Sehingga Marty menyuruh grup band untuk kembali pentas, tapi salah satu personil terluka nih, sehingga Marty menggantikannya bermain di grup itu. Walaupun pesta dansa sudah berjalan kembali, tapi mereka tetap tidak berciuman, yang membuat kesadaran Marty ini semakin hilang, dan akhirnya ayah dan ibunya Marty ini berciuman. Album foto kembali normal. Setelah itu, Marty berpamitan nih kepada kedua orang tuanya dan kembali ke tempat Dr. Brown berada. Saat rencananya sudah matang dan mereka hendak berpisah, tanpa disengaja, Dr. Brown menemukan surat yang ditulis Marty dan merobeknya karena ia tidak ingin tahu isi di dalamnya. Di saat itu juga, masalah datang nih. Kabel yang tersambung di clock tower terlepas karena pohon yang tumbang. Kemudian Dr. Brown berniat memanjat clock tower untuk memperbaiki kabel itu. Dan Marty bergegas standby di mobilnya. Tapi saat di mobil nih, Marty men-setting waktu 10 menit sebelum kejadian penembakan untuk memperingati Dr. Brown di masa depan. Waktu semakin habis nih, Marty menjalankan mobilnya sedangkan Dr. Brown berusaha memperbaiki saluran listriknya dengan susah payah. Dan akhirnya berhasil. Marty berhasil kembali ke masa depan. Kemudian Marty bergegas kembali nih ke tempat kejadian penembakan. Tapi sayangnya, Marty terlambat. Dr. Brown tertembak kembali dan dirinya Marty yang lain dikejar oleh kelompok itu lagi. Marty menghampiri tubuh Dr. Brown, tapi ternyata ia tidak tewas cuy. Ia memakai rompi anti peluru sambil memperlihatkan surat yang diberikan Marty dulu. Kemudian, Dr. Brown berpisah nih dengan Marty. Dr. Brown pergi ke masa depan sedangkan Marty kembali ke rumahnya. Ternyata ada perbedaan nih di dalam keluarganya Marty. Keluarganya ini terlihat lebih teratur, serta ayahnya Marty berpenampilan lebih keren nih dari sebelumnya. Dan yang lebih menonjol adalah si Biff ini menjadi bawahan dari ayahnya Marty. Dan saat Marty dan Jennifer hendak berkencan, tiba-tiba Dr. Brown datang dari masa depan nih, untuk mengajak Marty dan Jennifer ke masa depan untuk memperbaiki situasi penting nih, terkait anak-anak Marty dan Jennifer. Mereka pun pergi ke masa depan bersama Dr. Brown dan film Back to the Future 1 pun berakhir. Jadi itulah cerita dari film Back to the Future 1. Karena ini film pertamanya, jadi endingnya akan ngegantung. Di film keduanya akan menceritakan tentang anak-anak Marty di masa depan. Tentu aja gue akan ngebahas kelanjutannya. Jadi stay tune terus, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gue Awang izin pamit, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.